Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik, Kak. Nah, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan layanan klasikal. Sebelum memulai kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, terima kasih sebelumnya untuk adik-adik yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada layanan klasikal kita kali ini. Jadi sebelumnya di sini, Kakak akan menjelaskan tentang bagaimana sih membentuk kebiasaan belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, Kakak izin share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Kak. Baik. Nah, bagaimana sih membentuk kebiasaan belajar di masa pandemi COVID-19 ini? Nah, pengertian kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang dari waktu ke waktu dengan cara yang sama, dalam rangka menambah ilmu, pengetahuan baik di sekolah maupun di rumah. Kebiasaan belajar yang bersifat positif atau baik akan membantu siswa untuk menguasai materi pelajaran. Sehingga dengan memiliki kebiasaan belajar yang baik, maka seseorang akan menentukan keberhasilan di dalam belajarnya. Nah, pengertian kebiasaan belajar menurut para ahli yang pertama adalah Omar Hamlik pada tahun 2005 mengemukakan bahwa seseorang yang ingin berhasil dalam belajar hendaknya mempunyai sikap serta kebiasaan belajar yang baik. Dari pengertian belajar di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebiasaan belajar adalah cara-cara yang ditempuh siswa untuk belajar mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan secara rutin sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, menurut pendapat para ahli yang kedua, yaitu menurut Gilman, Dimyati dan Muciono pada tahun 2009, pada bagian 12 menyebutkan bahwa jadi kebiasaan memiliki kekuatan untuk mendominasi tingkah laku seseorang. Pengertiannya itu sebagai berikut. Kebiasaan belajar adalah yang menunjukkan pola perilaku tertentu. Yang kedua, kebiasaan selalu menunjukkan suatu perilaku. Yang ketiga, kebiasaan memiliki sifat atau corak seperti konsisten, otomatis, pasti, mudah terintegrasi, mengiringi dari maksud dan tujuan kegiatan yang telah menjadi kebiasaan itu. Yang keempat, kebiasaan belajar yang tersusun dan terencana dengan baik akan menghasilkan suatu prestasi yang dapat memberikan dorongan bagi diri individu untuk terus berprestasi. Nah, langkah-langkah penting yang harus dilakukan agar pembelajaran daring dapat dilakukan secara efektif. Yang pertama adalah tetapkan manajemen waktu atau atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas yang diberikan guru atau dosen. Hal ini lebih mudah dijalani dari pihak sekolah atau universitas, memberikan batasan jadwal akses jaringan kepada para siswanya. Hal ini akan berbeda jika penyediaan layanan pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar. Para siswa mesti mengatur sendiri jadwal belajar mereka. Bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah atau kuliah di menit-menit terakhir tegak waktu yang ditetapkan. Oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada siswa yang melakukan
remote learning atau pembelajaran daring. Yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Para murid atau mahasiswa harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Tidak semua kampus sudah menyediakan layanan daring yang memadai. Oleh karenanya, beberapa platform belajar daring dapat menjadi alternatif. Demikian juga perkakas teknologi seperti komputer, gawai pintar atau tablet menjadi penting. Dan terutama juga jaringan internet yang baik. Nah, yang ketiga, belajarlah dengan serius. Kesalahan sering dilakukan siswa sebagaimana dilansir dari Psikologi Today adalah tidak fokus ketika melakukan remote learning. Selama melakukan pembelajaran internet, terdapat banyak sekali distraksi yang mengganggu proses pembelajaran. Godaan untuk menonton video, mengakses media sosial, hingga baca konten berita secara impulsif seringkali dilakukan tanpa sebab sebelumnya. Oleh sebab itu, penting bagi siswa untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan, hingga segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri dari gangguan anggota keluarga yang lain. Yang keempat dan yang terakhir adalah jaga komunikasi dengan pengajar dan rekan-rekan kelas. Bagi yang belum terbiasa melakukan remote learning, ia harus menyesuaikan diri untuk terus visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau rekan kelas lain. Nah, jika siswa telah mengalami penurunan semangat belajar, bahkan hingga stres, maka akan sangat tidak baik bagi kesehatan si anak. Maka sedari sekarang, si anak harus diajar untuk menjaga pola belajar di rumah yang sehat, agar tetap semangat untuk belajar, menghindari kejenuhan, dan meminimalisir terjadinya stres. Nah, baik, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya. Baik, mungkin ada yang mau berpendapat? Saya persilahkan. Tapi Kak, saya Kak. Iya, silahkan. Ya Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin berpendapat bahwa setelah mendengarkan materi dari Kakak, yang bisa ditarik itu bahwa kita sebagai mahasiswa bisa mengerti atau bisa manajemen waktu dengan baik, juga bisa belajar dengan serius dan juga bisa menjaga komunikasi antar sesama. Terima kasih Kak. Saya sangat mengapresiasi pendapat adik Winnie. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk menerima materi layanan bimbingan klasikal dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.